Kabar mengejutkan datang dari Ria Ricis. Sejuta kata pujian dilontarkan Ricis kepada sosok Evan di si musik. Di balik pujian itu, ada kekaguman Ricis terhadap Evan yang terungkap dari ekspresi salah tingkah dan malu-malunya. Kekaguman itu rupanya bukan baru belakangan ini saja, tapi sudah setahun lebih yang lalu saat mereka pertama kali bertemu. Bahkan Ricis sudah terkesan dengan kebaikan Evan, di mana Evan juga dekat dengan Moana, putri Ricis. Bahkan menurut Ricis, Evan sering bermain dengan Moana. Lantas, benarkah Ricis sudah berencana untuk menikah dengan Evan dalam waktu dekat? Seperti apa pula Ricis melakukan perannya sebagai orang tua tunggal atas putrinya, Moana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ria Ricis kembali menjadi sorotan publik setelah ia dikabarkan tengah dekat dengan seorang pria yang bernama Evan DC Musik, yaitu personil band Denny Caknan. Keduanya bahkan telah ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen di sosial media. Menanggapi kabar tersebut, Ria Ricis akhirnya angkat bicara. Ia membenarkan bahwa saat ini dirinya sedang dalam tahap perkenalan dan penjajakan dengan peniup saksofon ini. Pada fase perkenalan tersebut, Ricis terlihat sering merendah kebersamaan dengan Evan. Tak hanya di panggung musik, tetapi juga di alam bebas dengan melakukan arung jeram atau rafting bersama. Hehehe. Lucu banget langsung panas langsung gerah seru gitu bucin kayaknya tuh bucin. Iya. Keringetan ya, tiba-tiba keringetan ya. Iya. Idul Adha ya. Aku memang suka rafting ya, jadi dari dulu, dari aku masih usia remaja, dari gadis juga aku suka banget water sport, nggak cuma rafting, aku suka di laut juga, banana boat aku suka. Di kemarin menghabiskan waktu bersama-sama untuk melakukan olahraga alam, yaitu kemarin rafting bersama teman-teman. Emang dari dulu emang suka kan, dari dulu juga pernah cover-cover. Terus karena akhir-akhir ini lagi dapat waktu luang, terus kata manajer aku, kata Mbak Iva, mau gak nonton konser? Nggak kan kalau Mas Evan kan dia memang gestarnya kan, dia bintangnya, jadi aku yang nonton aja. Panas ya. Ya penjajakan aja, perkenalan, ya orangnya seru, orangnya baik. Sosok Evan sudah membuat Ricis merasa terkesan. Di matanya Evan seorang yang baik, rendah hati, perhatian, sopan, dan yang paling penting adalah romantis. Aksi romantisnya diakui Ricis terlihat dari banyaknya kado yang selama ini diberikan Evan untuk dirinya, termasuk bunga-bunga kesukaan Ricis. Lebih dari itu, Evan juga begitu dekat dengan anak Ricis bernama Moana. Bahkan Moana sering main bareng Evan saat mereka lagi bertemu. Rupanya perkenalan Ricis dengan Evan sudah berlangsung lama, setahun lebih. Namun, jawaban Ricis sangat mengejutkan ketika ditanya soal rencana untuk menikah lagi. Benarkah Ricis masih trauma dengan perceraiannya bersama Tengku Rian? Lain Mona juga suka main sama yang bersangkutan gitu. Si orangnya baik sih. KUA rame ya kebetulan ya. Jadi biarin aja KUA ngurus pernikahan yang lain. Saya emang nggak usah dulu, saya nanti dulu. Saya penjajakan dulu, perkenalan dulu, orangnya baik. Orangnya humble, sama tim juga udah baik, sama teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya dari lingkungan sekitar tuh ngajak nikah, nanti dulu ya. Penjajakan dulu aja, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi penjajakan dulu aja, perkenalan dulu aja. Nggak terlalu jauh itu ya, jadi kita penjajakan dulu, perkenalan dulu, kita lihat dulu ke depannya seperti apa. Orangnya baik kok, orangnya
sopan, bahasa cintanya terkumpul semua ya. Dia kemarin juga banyak kasih kado dan word affirmation yang lainnya gitu. Baik sih, Kalau boleh minta, belum memikirkan ke sejauh itu. Cuma perkenalan aja, kenal-kenal, berteman baik. Kenapa, Ma? Apanya berarti? lebih hati-hati berarti ya sekarang. Iya, lebih hati-hati. Jadi sama Mas Eva itu emang udah kenal lama banget ya, udah dari setahun lalu kalau nggak salah. Terus baru mulai komunikasinya akhir-akhir ini. Kenalin. Enggak. Kenapa? Awal pertama. Kenalin ya, pokoknya kita doain ya guys. Ya. Benar, amin. Baru kenal-kenalan aja, penjajakan aja. Kenapa? Sapi yuk. Kenalnya di lokasi konser kalau nggak salah tahun lalu itu di daerah mana ya? Aku lupa. Di Jakarta kok, masih di Jakarta. Sementara itu, kabar kedekatan Ricis dengan Evan seiring sejalan dengan apa yang diperlihatkan Ricis selama ini. Di sosial media Ria Ricis belakangan mulai dibanjiri dengan konten bersama Evan. Ricis juga beberapa kali membagikan video tengah menyaksikan konser Evan bersama bandnya. Ya, Ricis tampak semakin peduli akan karir Evan di panggung musik. Ricis juga berharap karir Evan di panggung musik semakin lebih baik. Seperti inilah momen Ricis membuat konten bersama Evan dan menyaksikan Evan manggung. Mas Denny terbaik. Karirnya semoga melambung tinggi terus. Doain. Nanti kita ada proyek bareng sama Mas Denny ya. Mudah-mudahan. Nggak ada sih. Ngarang aja. Di sisi lain, kakak Ricis yaitu Oki Setiana Dewi mengaku tidak tahu kalau adiknya kini sedang dekat dengan seorang pria. Oki tidak tahu karena ia tidak mengikuti perkembangan di sosial media karena dirinya juga disibukkan dengan urusan kuliahnya di Mesir. Menurut Oki, sang adik pun tidak bercerita apa-apa terkait kedekatannya dengan Evan, jadi tidak terlalu tahu tentang hal itu. Menurutnya, obrolannya yang dibahas sehari-hari adalah perkara sehari-hari di grup keluarganya. Pertama-tama saya nggak terlalu mengikuti perkembangan atau pemberitaan apapun di sosial media karena di Mesir sendiri udah terlalu sibuk ya dengan berbagai macam pembelajaran. Jadi saya nggak dengar apa-apa sebenarnya. Jadi saya tahu apa-apa tuh sebenarnya dari teman-teman semua. Teman-teman lebih tahu dibanding dengan saya. Itu nggak ada cerita apa-apa. Jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada grup family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari aja. Ya Allah, di Mesir itu susah Mbak. Maksudnya belajarnya susah banget gitu. Ya pertama mungkin karena bahasa yang berbeda, kemudian yang kedua mukoror atau bahan pembelajarannya itu banyak sekali. Jadi memang nggak ada waktu banyak untuk ngapa-ngapain selain belajar. Jadi memang hidup saya sekarang fokus banget untuk belajar dan bersama anak-anak. Jadi kalau ditanya hidupnya di mana di Mesir kayaknya lebih santai. Santainya mungkin lebih ke belajar hampir 24 jam sih. Mengejutkan, Ria Ricis akui tengah dekat dengan salah satu pemain band Denny Caknan, yaitu pemain saksofon Evan DC Musik. Lantas, seperti apa pula rencana Ricis untuk putrinya Moana yang akan menempuh sekolah dasar di luar negeri? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebagai ibu, Ria Ricis ingin memberikan kebahagiaan kepada putrinya, yaitu Moana. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya. Ricis sejauh ini merasa bahagia karena perhatian dan kasih sayang yang ia berikan kepada Moana mendapat respon positif dari anaknya. Moana sering bilang "I love you" kepada Ricis. Ricis pun merasa gembira karena keterlambatan bicara pada Moana sudah mulai membaik. Perkembangan positif itu disusul kemampuan Moana yang mengejutkan. Sekarang ia sudah bisa 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ricis sudah muncul rencana bahwa kalau Moana sudah duduk di sekolah dasar nanti,
ia akan menyekolahkannya di luar negeri. Mudah-mudahan aku sih berharapnya pengen menjadi ibu yang baik dan ibu yang ada untuk anakku terus. Aku sih pengennya gitu karena kan madrasah pertama anak ibunya ya, dan aku pengennya bangun tidur yang dilihat pertama adalah ibunya. Dan dia sekarang udah sering ngomong ibu I love you, bu I love you gitu-gitu bu. Alhamdulillah. Mona alhamdulillah speech delay-nya sedikit demi sedikit sudah berangsur membaik. Alhamdulillah dia sekarang juga udah 2 bahasa ya, speak English sama Indonesia juga. Dan memang aku punya niatan nanti kalau dia SD mungkin pengen nyekolahin dia di luar negeri, tapi itu masih pemikiran jauh ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuma minta doanya semoga dimudahkan untuk jenjang berikutnya kepada Mona. Ricis juga mengungkap alasan dirinya ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri. Lantaran ia ingin putrinya kelak menjadi seperti kakaknya, yaitu Oki Setiana Dewi. Alasan lain adalah Ricis ingin merasakan kehidupan yang baru di luar negeri. Ya, Ricis akan ikut pindah ke luar negeri ketika Mona kelak sekolah dasar di luar negeri. Seperti diketahui, Oki, kakak Ricis, menguasai beberapa bahasa secara fasih lantaran lama belajar di luar negeri. Ia pun berharap demikian dengan Moana kelak. Ricis pun sudah beberapa kali melakukan survei. Tapi menurut Ricis rencana itu belum matang, masih abu-abu sifatnya. Oh aku ikut, jadi aku ikut pindah. Jadi memang pengennya tuh ikut jejaknya Uma Oki kan, beliau kan juga pindah dan sekolah di luar negeri. Jadi aku pengen lihat Moana tuh kalau misalnya nanti gede, kalau dia memungkinkan dan pengen, aku pengen sekolahin dia di luar negeri. Kepengenannya, manusia berencana Allah menentukan. Enggak sih, aku ada beberapa negara yang memang dekat, nggak terlalu jauh, tapi mudah-mudahan baik. Karena kemarin juga udah beberapa kali survei sih. Apa sih kayak mau healing session sendiri ke luar negeri atau? Enggak sih, karena memang tujuan utamanya memang menyekolahkan anak di luar negeri, karena memang ikutin jejak Uma juga. Terus yang kedua pengen kehidupan yang baru tuh seperti apa sih di luar negeri gitu sih. Masih ini aja, masih wacana-wacana abu-abu aja sih. Cuma keinginan doang. Cita-cita aja. Mengejutkan. Keinginan Ria Ricis ingin sekolahkan anaknya di luar negeri mengikuti jejak kakaknya, Oki Setiana Dewi. Lantas, seperti apa pula upaya Ricis mengenalkan Moana kepada dunia fashion? Selamat untuk intens investigasi, kami sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ria Ricis berusaha keras menjadi ibu yang baik bagi anaknya, Moana. Hal itu terlihat dari upaya Ricis yang sangat memperhatikan minat dan bakat putrinya sejak kecil. Ricis pun melihat bahwa putri mungilnya ini memiliki minat di dunia fashion. Karena itu, Ricis mulai mengenalkan dunia fashion kepada Moana. Bahkan baru-baru ini, Ricis terlihat membawa Moana ikut menyaksikan fashion show profesional. Minat Moana tersebut sejalan dengan profesi baru yang kini ditekuni Ricis, yaitu dunia fashion. Setiap kali Ricis hendak naik panggung catwalk, Moana selalu dibawa serta. Selain agar Moana memahami dunia catwalk dengan baik, juga ia tahu apa pekerjaan ibunya. Tak hanya itu, Moana juga diarahkan dan diajarkan Ricis di rumah tentang dunia fashion. Kemarin kan aku jadi muse-nya dari Om Jovian sama Dr. Richard untuk membawakan baju sama kerudung. Nah kalau hari ini aku nonton dan menjadi support pertama untuk Om Jovian selaku desainer yang memang kita support banget karya-karyanya itu sih. Dan dia juga seneng aja karena kan dia juga udah terbiasa kadang ngeliat ibunya jadi muse atau ngeliat ibunya on the stage, dia juga udah biasa ngeliat, jadi dia emang happy gitu. Dikenalin juga karena memang dia harus tahu pekerjaan dan apa yang dilakukan ibunya juga, jadi apapun itu yang menurut aku dia harus lihat karena dia harus tahu ibunya pekerjaannya seperti ini, jadi dia nggak kaget gitu.
Mona happy ya kemarin lihat Ibu on the stage? Kemarin lihat Ibu on the stage happy? Happy gitu. Happy. Pinter dia udah pinter gaya nih, muter gimana? Turn around. Cara jalannya jadi kayak model. Gimana kalau gitu. Harus anggun ya, anggun. Waduh, udah Neng, udah deh. Alhamdulillah karena ini juga emang dianya yang ada kemauan, karena kalau misalnya kita mau usahain apa kalau dianya nggak ada kemauan ya susah ya. Coba dianya kemauan, ada kemauan, mau belajar, mau belajar apa? Mau belajar apa? Balet. Dia baru balet tadi pagi. Juga full support apapun yang Moana suka ya. Pasti. Jadi Mona ini kan Senin sampai Jumat dia sekolah normal, sekolah pendidikan jam 8 sampai jam 2. Pulangnya les, malamnya ngaji, ya kan? Sabtu balet, minggunya bola. Kegiatan favoritnya dari itu semua apa sih Kak Iris? Yang Mona paling suka apa? Yang Mona paling suka apa? Lesnya. Main bola suka, balet suka gak? Mancing suka mancing. Mancing suka. Semuanya dia suka gitu. Iya, jadi kalau mau jalan-jalan, mau bawa dia kemana, terpaksa harus izin dari lesnya. Terus karena dibilang tuh Di rumah diarahin, diajarin karena Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.